Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita setelah mengerjakan salat Isya secara berjamaah, melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas. Sebelumnya kita berharap mudah-mudahan ibadah Isya kita dicatat sebagai amal saleh dan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, yang mudah-mudahan di akhirat kelak catatannya bisa kita dapatkan dari sebelah kanan. Baik, ikhwati fillah, tadi sudah kita berikan penjelasan terkait dengan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang dimudahkan baginya untuk memahami dan mengerti dengan al-i'tiqadus salim. I'tiqad, keyakinan yang selamat. Dan kita sudah katakan bahwa keyakinan yang selamat itu adalah keyakinan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Benar-benar diberitahu mereka dengan siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena al-i'tiqad itu kuncinya ada pada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan benar-benar merubah kehidupan kita itu adalah al-i'tiqadus salim. Bagaimana kita benar-benar tahu dan mengerti siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus tahu juga bagaimana cara mengenal Allah. Bagaimana caranya agar kita tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengenali Allah itu dari beberapa sisi. Pertama, kita bisa mengenalinya dari rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Dan yang ketiga adalah pada asma wa sifat. Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan hambanya atau dalam kehidupan makhluk, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Apa contoh rububiyah itu? Allah lah yang memberikan kita rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha Ar-Razzaq. Dia yang mengatur rezeki kita, dia yang memberikan rezeki kita, dia yang memberikan apa yang kita butuhkan. Dan ketika Allah memberikan kita sesuatu, Allah tidak butuh sama kita. Beda sama orang, kalau orang memberi, itu kadang-kadang karena orang itu butuh pada kita. Dia memberi mungkin karena ada kebutuhannya kepada kita. Coba tengok nanti pas mau pilkada. Kasih karpet, kasih macam-macam yang dikasih. Apa tujuannya? Boleh wak pilihnya. Jadi ada imbalannya, ada timbal baliknya. Tapi Allah ketika memberikan kita semata-mata karena dia maha kaya dan dia tidak membutuhkan kita sama sekali. Oleh karena itu, ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah. Kedurhakaan kita tidak membuat Allah menjadi terhina. Seandainya kita semua ini durhaka sama Allah, hina ke Allah, tidak. Umpama dapat wak soki banyak di bayi soki dari Allah Ta'ala banyak. Tidak kadang bayi zakat dah hasil lah hanya bisa. Tidak bisa. Tapi kalau kayak manusia,
Bisa buat aja tu. Asal lah nak kena biliarnya walaupun lah baik karpet. Jadi kadang tarik karpet dia balik lagi. Kadang lah dibangun pos ronda deh. Kau sendak dapet sawo situ dah. Bancul lihat pos ronda dah. Aku tidak nak menyinggung siapa-siapa. Kau contoh je. Contoh bahawa dalam kehidupan kita, kalau manusia yang memberi, terkadang pemberiannya itu karena dia butuh sama kita. Ada sesuatu yang diinginkannya dan itu baik bagi dia, tapi Allah hendak. Murni, innallaha huwar razzaq. Dia yang mengatur rezeki kita. Kalau lainnya yang mengatur rezeki awak, tidak perlu isau dalam persoalan rezeki kalian. Kalaulah kita sadar benar-benar tahu bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, tidak akan kita durhakai Allah gara-gara mencari rezeki. Nyado orang tinggi semayang tidak mencesoki. Itu hanyalah orang-orang yang dia mengira rezeki itu didapat oleh usaha dia. Abi waktu dia mencesoki je tinggi semayang bagi alun masuk waktu subuh lepai di rumah. Untuk apa mencesoki? Padahal yang memberi rezeki siapa? Kalaulah dia benar-benar sadar bahwa yang memberi dia rezeki, dia tidak akan mendurhakai Allah. Ya Allah yang mengatur rezeki. Kita saja yang salah duga. Bahkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian. Awak nyawa di bumi, nyawa rezeki awak kan? Kalau Al-Qur'an apa aja ya? Wa fis sama'i rizqukum. Di langit sana rezeki kalian. Nah, apa maksud itu? Yang mengatur rezeki kita adalah Dia yang di langit sana. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi apa yang telah dijanjikan di Allah Ta'ala tahu pasti dibayar di Allah Ta'ala. Karena Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Bahkan rezeki itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan kerja kita. Tapi rezeki kita terkait dengan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, ketakwaan itulah yang menentukan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi untuk semua persoalan kehidupannya. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang punya masalah? Apa solusi masalah itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan makhraj. Makhraj itu artinya jalan keluar. Berarti solusi. Jadi kalau kita punya masalah dalam kehidupan kita, mintalah selesaikan kepada yang maha pemberi solusi. Siapa itu? Allah. Sholat. Pagi-pagi subuh itu bangun, pergilah sholat. Nanti waktu zuhur masuk, pergilah sholat. Adukan kepada Allah masalah kita. Kalau sudah itu yang kita lakukan, niscaya kita akan mendapatkan solusinya. Tapi kadang-kadang karena orang tidak tahu bahwa yang memberikan solusi itu adalah Allah, dicai jalan solusi seorang masing-masing. Dan kadang-kadang dia mencari cara untuk mendapatkan solusi dengan cara yang di situ ada syiriknya. Padahal Allah sangat murka terhadap pelaku syirik. Tidak ada syirik, tidak ada amalan yang lebih dibenci Allah melebihi syirik. Syirik itu arti kira-kira secara sederhana kita menyerahkan satu perbuatan kepada orang lain yang tidak sanggup melakukannya, dan itu hanya sanggup oleh Allah. Wak ben kau yang lain, tentu wangi kau.
Ada orang yang ingin laris dagangannya, buka usaha, buka kedai, ingin laris. Jadi jimat pelaris dah. Montok manca jimat aja nak kena mahal, itu je lah rugi. Dagang belum pasti untung, lekonya je lah rugi. Coba bayangkan. Padahal yang akan melariskan dagangan itu apakah jimat tadi? Kalaupun ternyata laris setelah itu, kadang sebantau, jadi itulah tipuan syaitan itu. Percayanya, oh itu mantap dukun seorang tu ni. Sekali beji mak duduk nyanyi. Tu sebangkrut cang aja bagi sudah itu. Kalau lambeknya dapat jodoh, cair dukun untuk bisa apa nomor dukun macam-macam lah nomor. Seharusnya kalau nak dapat jodoh jangan ke dukun datang. Cai ayah yang mempunyai anak gadis datang ke rumahnya. Asal buat pak dan nak bini janganlah jawabnya. Tonton lega. Nampak ada ekor paji, ekor tahu, nampak subuh di masjid ke ni. Ayolah ni. Kadang-kadang hanya karena itu saja. Ni kalau di kampung awak macam itu kadang-kadang. Lima dok mudiaknya itu ya bagainya. Tak kojo tanya ndak dah. Lima dok mudiak dah kan ada kiblat kan salat. Pi orang keren-keren gini ya nanya-nanya kojornya. Dulu ndak lah. Nah, jadi ketika kita ada punya masalah, jangan kadukan kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya daripada kita. Itu dukun tuh lebih banyak masalah pada awak. Dia banyak masalah itu jadi itu loh. Tapi kalau kita punya masalah, adukan kepada dia yang tidak pernah bermasalah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya i'tiqad salim, orang yang punya akidah yang lurus, akidah yang benar, pasti akan jauh dari perbuatan syirik. Karena dia tahu Allah yang menentukan segalanya, itu rububiyah. Jadi semua perbuatannya hanya Allah yang bisa melakukan. Bonginya kalau serahkan ke orang lain. Sawak aja bisa bongi, kau jawab sedia wak di orang lain di bank orang lain. Contoh kamu, dan direktur dipalsukan uang tanda tangan dan bongi enggak dan bangi pasti bangi apa dak bangi nyedayan seharusnya tanda tangan enggak dipalsun dah suruh yang lain kayak membuat berarti mengerjakan sesuatu yang seharusnya hanya oleh Allah. Itu inti dari syirik tuh. Bulu jangan kono ganggu paji kenek ko hanya kan. Beliling-liling entah apa yang beliling ke badan. Kadang-kadang itu sebagai tangkal. Padahal percaya kepada tangkal itu saja, itu sudah merupakan satu bentuk kesyirikan. Banyak macam syirik-syirik itu. Sekarang jarang dibahas. Sekarang bongi loang dibahas. Tapi perlu dikasih tahu. Perlu dikasih tahu. Ada hal-hal yang kalau seandainya jelas itu sebagai sebuah kesalahan, wajib disampaikan. Temo ndak temo itu lain masalah. Tetapi kita yang tahu berkewajiban untuk memberitahukannya. Apalagi persoalan syirik. Bila anak-anak awak belajar syirik di SMP, SMA, ada mata pelajaran yang berkaitan dengan syirik. 3 tahunnya di situ dah sampai 6 tahun lah kuliah lah sudah tuh. Berapa kali dia mendapatkan materi tentang syirik. Jadi kita ini didangkalkan dalam persoalan ini. Didangkalkan. Dibawa kepada sesuatu yang seolah-olah itu biasa-biasa saja. Bahkan dianggap sebagai budaya. Dan diberikan istilah dengan kearifan lokal. Berapa banyak kearifan lokal yang ternyata dalamnya ada syirik. Itu sesembahan kepala sapi itu syirik enggak tuh? Syirik itu. Kalau yang melakukannya bukan muslim, oke.
Seandainya yang melakukan itu tidak muslim lah, ajaklah, punyinyo lah. Nyendak bedek mana syirik mana tauhid dah. Tapi ketika yang melakukannya adalah mereka yang beragama Islam, Islam punya aturan. Islam itu datang untuk membenarkan tauhid. Nabi diutus oleh Allah untuk meluruskan tauhid yang salah. Penyimpangan pada masa itu banyak sekali. Mereka menyembah tidak cukup dengan satu Tuhan. Tapi turun ayat Al-Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalaulah seandainya di muka bumi ini ada Tuhan banyak selain daripada satu Allah saja, la fasadata, niscaya bumi ini akan hancur. Langit dan bumi akan hancur kalau seandainya Tuhan itu banyak. Ini orang jahiliyah dulu banyak Tuhan. Ada Lata, Manat, Uzza, Hubal. Inilah 4 berhala-berhala besar. 4 berhala besar yang dulunya adalah nama untuk orang-orang yang saleh. Sama seperti pada masa Nabi Nuh. Ada 5 patung besar. Kelima ini adalah patung orang-orang soleh semua. Awal-awalnya bukan untuk disembah. Hanya sekedar untuk mengingatkan kepada ketaatan-ketaatan mereka. Boleh awak taat lah. Jadi nampak patung itu tiba tak ada wadah. Generasi pertama masih selamat. Masuk generasi kedua lah mulai kok salah paham. Generasi setelahnya dia mengira itulah ternyata Tuhan yang harus disembah olehnya menurut mereka. Dan itu adalah kisah awal dari kesyirikan itu. Sebelumnya tidak ada. Dari Nabi Adam sampai menjelang datang Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Semua mereka berada di atas tauhid, di atas fitrah mereka. Maka kesyirikan itu muncul pada masa Nabi Nuh, diawali dengan 5 patung tadi. Yaguth, Suwa', Ud, Nasr yang ada dalam surat Nuh itu semua adalah patung-patung orang yang salah. Masa jahiliyah juga seperti itu. Ada patung-patung mereka. Dan heran mereka ketika Nabi mengajarkan mereka, masa cukup dengan satu Tuhan saja. Padahal secara akal kita pun ketua 2 harus satu. Pona bupati 2 orang. Bupati awak pona 2 orang seperiode. Di waktu yang samanya menjabat kau bupati jo pona. Tak pona hancur ada kalau 2 ketua. Gubernur pona 2 orang sekali jadi. Tak pona tetap satu. Maka yang diajarkan Nabi itu sejalan tahu ya sebenarnya dengan fitrah awak. Sejalan. Orang-orang yang menyalahi fitrahnya lah yang menolak yang dibawa oleh Nabi itu. Jadi kalau disalahi, dilawan fitrahnya, pastinya melanggar yang dibawa Nabi. Tapi ketika mereka ikut, pasti sejalan dengan fitrah manusia. Karena Islam itu datang dari Allah dan manusia diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu pedoman untuk kehidupan manusia. Tidak mungkin apa yang ada dalam Al-Quran bertentangan dengan fitrah manusia. Banyak orang menolak bagi apa yang disabui oleh Allah dalam Al-Quran tentang dirinya. Ditolak, tapi fitrahnya tidak bisa menolak. Memang fitrah itu tidak dapat lawan. Jadi itulah ada Allah berada di atas aras, tapi tangannya kata-kata tahu aja setiap menyebut nama Allah. Jadi itulah ada. Tidak pernah tangannya kira Allahnya itu cenikonya tangan itu tidak pernah. Padahal ketika dia menyampaikan, dia mengira Allah itu ada di mana-mana. Padahal Al-Qur'annya jelas kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa fitrah manusia seperti itu? Yang namanya Rabb, yang namanya Allah, tidak mungkin andara, pasti tinggi. Pasti tinggi. Namanya Aliyun Hakim.
Maha tinggi, maha bijaksana. Kalau lah maha tingginya, tadonya di bumi gitu ya. Anda adanya lah. Nah, itu deh. Oleh karena itu, salah satu dari cara untuk memiliki al-i'tiqadus salim itu adalah salah satu cara untuk memiliki keyakinan yang selamat itu adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah. Kita harus mengagungkan nas-nas syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengedepankan akal kita daripada nas. Karena ada konsep daripada sebagian aliran yang ada, mereka justru mengedepankan akal daripada nas. Apa bukti? Ditetapkan lalu dia sifat Allah dan pakai akalnya sudah tuh bau dicain nas dah. Itu menandakan bahwa takdimul akal ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Ditetapkan lalu dia pakai akalnya. Allah itu tidak mungkin serupa dengan apapun. Tuh sudah ditetapkan oleh akal. Sudah tuh bau bocah ayat. Apa ayat? Laisa kamitslihi syai'un. Secara sekilas ndak sekene ancar dah, memang tapek Allah ndak ada supu sama apapun dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ayat. Tetapi ketika apa yang sudah ditetapkan oleh akal ini dijadikan untuk menolak yang ada pada ayat, situlah masalah. Kenapa ditolak alal aras tadi? Nyola aras sudah tampek. Kalau tampek berarti sama terjawab. Berarti seolah-olah Allah butuh kepada aras. Padahal Nabi tidak pernah menyampaikan bahwa Allah butuh kepada aras. Cuma yang akalnya tadi diperkuat oleh dalil itu sudah dipegang dari awal, dijadikan itu menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, dibuat-buatlah arti, itu bukan istawa, tapi artinya adalah istaula. Berdasarkan kepada sebuah syair Arab, laka kad istawa Bishr 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Istawa Bishr 'alal Iraq. Bishr itu istawa 'alal Iraq. Istawa di situ istaula, menguasai Irak. Perkataan syair diambil dah, perkataan Nabi diambil dah. Yang syair tadi cik itu loh syairnya dah. Dijadikan pegangan untuk menolak yang ada tadi itu. Padahal Nabi sendiri menerima itu. Jadi al-i'tiqadus salim, keyakinan yang selamat, keyakinan yang ada pada Nabi dan pada generasi yang diajar oleh Nabi. Tidak kena ada yang lebih selamat akidah daripada akidah Nabi. Akidah yang tadi itu abad kedua, abad ketiga muncul. Perdebatan teologi ahli kalam itu kan abad 2 mulainya, terus nanti abad terus berkembang. Soal teologi, soal ketuhanan. Berdebat juga jauh soal masalah ketuhanan, maka ilmu kalam itu bercerita, banyak bercerita. Berdebat juga jauh. Yang diperdebatkan pun soal ketuhanan, soal hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, soal yang harusnya kita tunduk saja. Karena soal Allah apa perlu mendebat? Untuk persoalan Allah itu kita tinggal hanya ikut apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka ayat i'tiqadan saliman. Orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia dimudahkan untuk memahami akidah yang benar, akidah yang selamat, jauh dari syirik. Tapi kalau seandainya kita masih banyak berbuat syirik, harus kita sadari berarti itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jangan-jangan kita memang tidak diinginkan menjadi orang baik oleh Allah. Cepat kembali, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya sebagai orang yang baik.
Mudahkan saya untuk memahami akidah yang benar. Karena ketika kita mencoba untuk memahami akidah seperti ini, banyak loh tentangan. Banyak subuhat-subuhatnya. Banyak tuduhan-tuduhannya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan. Kadang buat nama macam-macam. Nah, aku kalau cuma ikut akidah ada pasti kok. Nggak ada ngona puisi itu. Nggak didengarnya hujahnya seperti apa. Karena sudah tertanam di pikiran dia, kalau seandainya begini, akidah yang diajarkannya, aku kelompok ini. Padahal patang tiba kelompok. Nah, jadi sekali lagi, berdoalah kepada Allah agar kita menjadi baik, dan agar kita dimudahkan untuk mendapatkan, memahami akidah yang benar. Bagaimana caranya? Ta'zimun nusus. Memuliakan, mengagungkan nas. Nas harus selalu kita kedepankan. Apalagi caranya? Al-i'timad ala sunnatus sahihah. Dalam memahami akidah yang benar, kita mesti berpegang kepada hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu landasan akidah. Kalau hadis yang maudhu', hadis yang dhaif, hadis yang palsu, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah itu terjadi karena mereka berpegang kepada hadis-hadis palsu. Hadis palsu ya tidak bisa dipakai. Dhaif yang tertinggi itulah mungkar palsu, maudhu'. Ada juga dhaif bagi, tapi masih bisa untuk dipertahankan kalau ada syawahid, kalau ada diperkuat oleh riwayat yang lain. Tapi kalau sudah palsu, kalau sudah kata para ulama la aslalahu, itu tidak ada cito. La aslalahu itu tidak ada sanad berarti yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Berapa banyak itu keyakinan-keyakinan yang didasari oleh akidah hadis-hadis yang palsu atau disebut juga dengan hadis maudhu'. Contohnya tentu akan sangat banyak sekali hadis-hadis yang bersifat yang membuat kita hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara riwayat yang diyakini oleh kelompok-kelompok seperti kelompok Ghulatul Mutasawwifah, Sufi, yang khususnya pada yang gulatnya, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul utusan Allah, manusia yang paling mulia, yang harus kita taati dan kita cintai. Tapi tidak boleh kita ghulu dalam mengimani beliau. Apa di antara hadisnya? Di antara hadisnya yang mengatakan bahwa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah nurnya Muhammad. Dari nur Muhammad itulah diciptakan pula nabi-nabi yang lain. Ini menurut ulama hadis yang mu'tabar, la aslalahu. Dah doa asal sanad tu, laisa min kalamin nabi. Itu bukan ungkapan nabi. Ini ada riwayat Jabir ibnu Abdullah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Apa jawaban Nabi dalam riwayat itu? Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur, cahaya Nabi wahai Jabir. Itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih. Berarti seolah-olah ciptaan Nabi Muhammad berbeda dengan, tidak lagi diciptakan seperti layaknya manusia biasa, tapi diciptakan dari cahaya. Padahal yang diciptakan dari cahaya itu malaikat kan? Itu hadis yang sahih. Apa kata Rasul? Khuliqat al-malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan diciptakan pula jin dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam
mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan oleh Allah sebagaimana yang disifati dan diceritakan kepada kalian dalam Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an Nabi sendiri Al-Qur'an sendiri yang mengatakan tentang Nabi. Apa itu? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, saya ini basyarun mithlukum, adalah manusia sama seperti kalian. Dia lahir dari hubungan perkawinan antara ayah dan ibu. Dia lahir karena ada perkawinan tadi, berarti dari setetes air mani sebagai manusia biasa. Maka Nabi, dia bisa sakit, dia bisa lupa, dia perlu makan. Dia bisa pergi ke pasar-pasar. Nah, kalau seandainya diciptakan dari cahaya, berarti Nabi tidak sama dengan makhluk yang lain. Sementara Al-Quran bilang, ana basyarum mithlukum. Saya adalah bashar, manusia biasa, sama seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya. Diberikan wahyu. Diberikan wahyu itulah yang membuat Nabi menjadi seorang yang paling mulia. Bahkan tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa terjadi keyakinan yang tadi? Hadis palsu. Ada lagi yang diyakini juga oleh orang-orang sufi, bahwa semua makhluk ini diciptakan itu untuk Nabi Muhammad. Banyak riwayat palsunya itu. Laulaka ada hadis laulaka ma khalaqtul jinna wal ins. Laulaka, kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan Adam, saya tidak akan ciptakan neraka, tidak akan ciptakan surga, tidak akan ciptakan langit, bumi, matahari, bulan. Jadi seolah-olah semua makhluk diciptakan untuk Nabi Muhammad. Padahal ayat apa katanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Berarti bukan untuk Nabi Muhammad. Dibuat-buat kan nanti penjelasannya untuk menyembah Allah, berarti kan Nabi Muhammad datang membawa risalah yang mengajarkan kita menyembah Allah. Dia dibuat arti sendiri. Padahal mereka sudah berpegang kepada bukan satu, ada banyak riwayat di situ. Dan semuanya oleh para ulama itu riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada di antaranya yang mengistilahkan la aslalahu, ada yang memang maudhu' karena bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ikhwati fillah, orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah dalam kehidupannya, orang-orang yang dimudahkan untuk memahami akidah yang benar, akidah yang salim, maka penting bagi kita untuk mendalami akidah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikembalikan kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berdalil atau kepada hadis-hadis yang ternyata hadisnya adalah hadis yang palsu atau lemah. Baik. Sedangkan yang terakhir, biar kita selesaikan judul ini, kan sudah 3 tadi itu. Yang keempat, maksud dari Allah menginginkan baik bagi hamba, lalu dia fakih agama, paham agama, itu yang keempat maksudnya adalah ayya'mala amalan salihan. Dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Apa itu amal saleh? Apa arti kata saleh? Saleh itu artinya adalah baik. Kapan satu amal itu disebut sebagai baik? Ketika amal itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika amalan itu datang dari sumber yang jelas. Ketika amalan itu benar-benar datang dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, kita semua sholat isya itu adalah amal saleh. Ketika kita bersemangat dan dimudahkan untuk beramal saleh, berarti Allah menginginkan orang itu sebagai orang yang baik.
Besok subuh dimudahkan pula kita oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuhnya. Berarti Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Ketika peluang beramal soleh itu ada, berarti jangan tinggalkan. Karena di situ ada kebaikan yang Allah sedang berikan untuk kita. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk bertahajud, tahajud kan amal soleh. Walaupun hukumnya sunnah, tapi itu amal soleh yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Tanpa kita sengaja, mungkin kita terbangun di waktu di mana di situ dianjurkan untuk sholat tahajud. Kalau terjago waktu itu, berarti Allah sedang menginginkan agar kita bermunajat, agar kita beribadah. Nya dosa gewa emang tidak terjago. Ada saat itu mungkin awak ada pone apa segala macam, tidak terjaga kecuali ketika azan. Tapi ada saatnya nanti kadang setengah jam kah atau 1 jam kah alun azan orang lah. Ada cara oleh Allah untuk membangunkan kita. Kadang kucing berkalau sampai rumah terjaga awak tengok jam, jam sampai lewat kesan, jam 5 kurang azan doa. Ketika kita terbangun itu, berarti itu peluang yang sedang diberikan oleh Allah. Jadi itulah. Atau tiba-tiba aja orang pulang pakai Honda, tak kena sangat bunyian daru. Terjago apa gitu. Atau entah apa, jatuh di atas umawak bagi terjago aja apa gitu. Berarti itu kesempatan. Allah yang sedang menginginkan kita untuk itu. Ini membaik. Kalau sudah dibangunkan seperti itu oleh Allah, berarti peluang. Ambil peluang itu. Karena ada saatnya barangkali kita sudah bersiap-siap untuk bangun, tapi ternyata tidak bangun. Untunglah tidak wajib tahajud. Kalau sempat wajib, entahlah. Ketika tidak diwajibkan, hanya sebagai sunnah muakkadah saja, tapi di situ adalah peluang yang besar, kebaikan yang luar biasa. Satu-satunya salat sunat yang ada dalam Quran hanya tahajud. Biasanya yang disebutkan satu-satu itu seperti itu karena keutamaannya. Satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan yang paling utama. Satu-satunya salat sunat yang ada dalam Quran hanya tahajud. Yang lain enggak, yang duha apa segala macam itu di hadis. Tapi dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ujung. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah, berarti kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Nah, inilah 4 hal. Saya mungkin tidak akan berikan penjelasan yang lebih panjang pada poin yang keempat, tapi intinya adalah ayyamala amalan salihan, kita dimudahkan untuk beramal saleh, dan salehnya sebuah amal itu diukur dengan bukan hanya sekedar baik saja, tetapi adalah sesuai dengan apa yang dibimbing dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita mengerjakan yang diajarkan oleh Nabi itu saja cukup. Seandainya kita tidak pernah melakukan sesuatu yang tak pernah diajarkan Nabi, itu malah baik. Tapi kadang-kadang yang iyo disuwur Nabi kadang tidak buat. Yang tidak disuwur buat itu masalah. Padahal ketika kita cukupkan dengan yang diajarkan Nabi, semua sudah beres. Karena itulah yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Jadi 4 maknanya. Makna al-fiqhu fid din, orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah, Allah
mudahkan, Allah berikan dia paham agama. Apa makna paham agama? 4. Selalu diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk memiliki niatan salihah, memiliki niat yang baik. Kemudian ayyata'allama ilman sahiha, Allah mudahkan baginya untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang benar. Yang ketiga, ayyataqida i'tiqadan saliman, Allah mudahkan baginya untuk mengerti dan memiliki i'tiqad yang selamat, yang salim. Sedangkan yang keempat, Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan amal saleh. Bolehlah kita timbang-timbang diri kita masing-masing, jangan ukur orang. Nya kenapa kalau dapat awak cek, uang awak nilai ke? Ndak awak. Ini bukan untuk orang, ini untuk diri kita masing-masing. Apakah kira-kira Allah sudah menginginkan kebaikan untuk saya atau tidak? Kalau ada yang 4 ini, bersyukurlah dan pertahankan. Tapi kalau tidak ada yang 4 ini, atau ada salah satunya yang kita tidak punya, banyak amal soleh tapi niatnya salah, atau elok tauhid niatnya tapi akidahnya yang sudah melenceng. Kalau ada satu saja yang kita tidak punya, berharaplah keampunan dari Allah dan berharaplah bimbingan agar kita dikembalikan kepada jalan yang benar. Baik ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima, yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, itu karena kekurangan dan kelemahan ilmu yang ada pada saya, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup atau ada pertanyaan? Nah, silakan. Iya. Itu pernah ditanyakan oleh sahabat dulu kepada Rasul juga. Pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada kamu. Tapi tolong ajarkan bagaimana caranya kami berselawat kepada kamu. Dijawablah oleh Rasulullah dengan selawat yang biasa kita baca itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada berapa lafaz? Ada yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Selawat Ibrahimiyah itu maksudnya selawat yang menggabung Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim. Jadi tidak sebatas untuk Nabi dan keluarganya, tapi untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti juga wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada beberapa lafaz untuk selawat dan itu semua bisa untuk kita ucapkan. Kalau mau yang singkat saja berarti hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, setidaknya sampai wa ala ali Muhammad. Karena wa ala ali Muhammad itu berarti keluarga Rasul. Maka orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang mencintai Rasul dan keluarga Rasul. Keluarga Rasul ini tidak dibatasi sampai orang-orang tertentu saja. Keluarga Rasul yang memang mereka adalah sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok Syiah, orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Nabi, tapi keluarga Nabi yang dicintai itu 5 orang aja. Rasul, Fatimah, Hasan, Husain, Ali. 5 kayaknya. Ini cinta Ahlul Bait nih. Kira-kira istri Nabi, Ahlul Bait Nabi enggak? Ahlul Bait Nabi kan? Tapi kenapa orang Syiah begitu benci sama Aisyah Ummul Mukminin? Jadi orang Syiah itu menuduh bahwa kematian Rasul itu ada andilnya Aisyah di situ. Aisyah yang meracun Nabi dunia. Coba yang itu cinta Ahlul Bait nomor. Nggak bisa. Nya Aisyah istri Nabi tentu keluarga Nabi.
Kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika berselawat saja wa ala ali Muhammad dan juga keluarga Rasulullah, dan tidak dibatasi oleh 5 orang saja. Nah, maka maknanya masuk ke dalamnya semua keluarga Rasul yang memang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak selawat yang dibuat-buat, yang dicipta-ciptakan oleh syuyukh tariqah itu, oleh syekh tariqah. Kadang lain tariqah, lain pula selawatnya. Kita perlu berhati-hati dalam persoalan ini. Jangan-jangan di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan dan hulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak mengakui itu, tapi dari segi makna kita bisa lihat dari segi makna. Ada yang selawat yang dipuji-puji Rasul di situ, tapi sangat hulu. Dianggap Nabi itu yang mengeluarkan mereka dari kesulitan. Nabi itu yang bisa memberikan kita hujan dan lain sebagainya. Nabi itu yang bisa yang memberikan sesuatu yang ternyata itu sebenarnya hanya untuk Allah. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, berarti lebih baik untuk tidak melakukannya. Maka saya katakan, cukupkanlah dengan yang diajarkan oleh Nabi. Itu saja sudah cukup. Nah, tanpa melakukan hal yang lain. Walaupun istilah sholawat itu kan doa, kita mendoakan kebaikan. Dari segi doa, kita boleh mendoakan kebaikan dalam redaksi yang lain kan, karena doa. Tapi kalau untuk dijadikan sebuah ritual ibadah, dijadikan sebagai sebuah ritual ibadah, ini tidak boleh kecuali dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Enggak ada kamu dah. Coba ulang lihat. Dah kiat kan kami? Untuk bangun. Itu tentu perbuatan seperti itu jangan sampai terjadi. Artinya yang wajib tetap harus lebih utama. Kalau seandainya sudah kita mengerjakan yang apa namanya itu, yang tahajud tadi, jangan sampai tidak pula subuh. Itu tiru dan abiyai berzikir sampai jam 3, ya sudah isya sampai jam 3 berzikir. Sudah itu lalu subuh dah lainnya ndak terjaga. Itu ndak bisa dah. Itu sih ada apa memperbaiki sesuatu yang bagian luarnya, tapi inti yang di dalam kita lupa untuk mempertahankan. Nah, oleh karena itu, seandainya akan terjadi seperti itu, kalau kan tawil terjadi macam itu, lebih baik waktu tahajudnya itu yang diatur. Umpama setengah jam kah atau 40 menit kah sebelum azan subuh, kerjakan. Karena dia sepertiga terakhir itu batasnya adalah sampai masuk waktu subuh. Maka batas dari tahajud itu masuk waktu subuh. Kata Rasul, kalau seandainya kalian khawatir nanti akan masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Berarti kan batasnya waktu subuh kan? Karena kalau waktu subuh sudah masuk, itu saatnya untuk mengerjakan sholat yang lain. Bila masuk untuk tahajud tadi,
Nah, tapi untuk sunnah salat fajar, nanti setelah itu salat subuh. Tapi kalau seandainya tanpa ada unsur kesengajaan, terjadi sekali umpama jagonya jam 3, salat sampai jam 4. Ketika lah jam 4 tak tahan kan tu orang telolok jago tu rasanya jam 7 apa kak. Tapi sekali tu nyodohan tak buat tak sengaja orang salatlah saat terbangun. Laksanakan salat subuh pada saat dia terbangun atau ingat. Karena hadis Nabi mengatakan seperti itu, man nama an salatin au nasiyaha falyu'addiha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa, tinggal salat denya. Dak tidur je lupa jaka. Falyu'addiha hina dzakaraha, hendaklah dia mengerjakannya pada saat dia ingat. Tapi kalau kan tawi-tawinya asal jagonya jam 3 pasti subuh ndak ada azan. Nah, karena yang lebih utama tetap adalah yang wajib. Ndak boleh kalah asal dak furu'. Kalah asal dak furu'. Hilang asal jadi kan itu tidak dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Kalau tidak ada, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah bagi kita bersama yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap istiqamah dan taat kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.